Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang keempat. Kitab Yesaya pasal 4, Yerusalem disucikan dan dilindungi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yerusalem disucikan dan dilindungi dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Yesaya pasal yang keempat ayat yang pertama adalah kesimpulan dari tema yang dimulai di pasal yang ketiga. Tragedi Yehuda yang tidak lagi percaya kepada Tuhan mengakibatkan perang. Dengan gugurnya para pria dalam pertempuran itu, akhirnya membuat wanita-wanita egois di Yerusalem
tidak seperti wanita berbudi luhur yang dijelaskan dalam Amsal 31 ayat 10-31, bersaing satu sama lain untuk menikah dengan pria yang masih hidup. Mereka percaya tahayul bahwa tidak punya anak adalah kutukan ilahi, dan sebagai gantinya mempercayai Tuhan dan dengan sabar menunggu kehendaknya serta waktunya, mereka itu bersedia berkompromi untuk solusi duniawi manusia. Sahabat-sahabat firman, di tengah pesan malapetaka pada ayat yang pertama, di ayat yang ketiga Yesaya mengangkat hati mereka yang cemas untuk melihat di masa depan sisa-sisa dari orang yang selamat yang akan disebut kudus, yakni mereka yang tercatat untuk memperoleh hidup. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, kitab Yesaya pasal yang keempat juga mempunyai pesan rohani untuk kita semua pada hari ini. Hari ini, ketika dunia yang tidak beriman bergegas menuju kehancuran diri, tetapi bagi mereka yang melihat Yesus sebagai tunas Tuhan di ayat yang kedua dari pasal yang keempat kitab Yesaya dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya, maka mereka itu akan menerima penggenapan dari janji-janji mesianik ini, yaitu mereka akan diperdengarkan akan kabar dari Injil kekal yang disebutkan di dalam Wahyu 14 ayat 6 untuk semua yang diam di bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Semua orang dari bangsa manapun, bila mereka dengan sungguh-sungguh memandang hanya kepada Yesus Kristus sebagai tunas Tuhan, maka mereka akan dipanggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang Tuhan yang ajaib, untuk dikuduskan dan memperoleh hidup berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 4 ayat 3. Dan apabila peperangan besar yang terakhir itu tiba, pena ilham ilahi roh nubuat sejarah para nabi jilid 1 halaman 328 alinea pertama menjelaskan bahwa akan ada tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka yang tersisa, yaitu umat-umat pilihan Tuhan. Terang kecil ini mengatakan bahwa di dalam salah satu pasal yang paling indah dan amat menghiburkan dalam nubuatan Yesaya, disebutkan tentang tiang awan dan tiang api. Itu adalah sebagai lambang atau perwakilan penjagaan Allah bagi umatnya di dalam pertarungan terakhir yang hebat melawan kuasa kejahatan. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Terang besar Alkitab Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Dan bila pelayanan Yesus di bait suci di sorga diakhiri di akhir zaman, maka semua yang memandang kepada Yesus sebagai tunas Tuhan dapat memiliki kepastian bahwa segala kenajisan dan dosa-dosa mereka dibersihkan berdasarkan ayat yang keempat Yesaya pasal yang keempat. Dan saat kita melakukan perjalanan ke Kanaan sorgawi, maka Yesus akan menjadi tempat perlindungan kita di saat badai berdasarkan ayat yang keenam Yesaya pasal 4. Untuk itu sahabat-sahabat firman, mari kita mengambil keputusan untuk memandang hanya kepada Yesus, tunas Tuhan, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Hidupmu kan bahagia
Apakah saat ini engkau merasa begitu susah jiwamu, sampai-sampai merasa sesak di dalam dadamu? Engkau merasakan di sekelilingmu begitu gelap gulita, sampai-sampai tidak tahu kemana arah yang benar. Hatimu serasa kosong, jiwamu hampa. Maukah saat ini engkau dibebaskan dari cengkraman kegelapan yang menutupi hidupmu? Tuhan Yesus berfirman, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Bagaimana bisa mendapatkan terang itu? Bukalah hatimu dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yakinlah terang Tuhan itu akan senantiasa menerangi hati dan hidupmu, sehingga engkau akan menikmati terangnya, cinta kasihnya, penyertaannya, dan perlindungannya yang ajaib. Percayakah